杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. 好一个不屈之！ Mendengar apa yang dikatakan Zhang Ao, Yang terkekeh dan berkata, Tuan Zhang Ao, jika Anda maju lebih jauh, Anda akan menjadi alkemis tingkat Void King. Anda pasti akan menikmati perlakuan seperti itu di masa depan. Zhang Ao menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa jijik. Saya hanya ingin menekuni jalan alkimia tertinggi. Hal-hal eksternal ini tidak berguna bagi saya. Yang mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, tandu pengejar bintang turun di depan aula dan mendarat dengan mantap. Ai-Oh merapikan pakaiannya, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, sesosok tubuh melesat keluar dari tandu. Dengan tawa kecil bak lonceng perak, sosok anggunan mengikat itu menerkam Yangke, memeluk seseorang di dekatnya, dan membenamkan kepalanya di pelukan mereka, menghirup nafas dengan rakus dan berlebihan. Semua orang terkejut, tak tahu siapa yang begitu bodoh soal etika hingga melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu di depan umum. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah sosok anggun itu. Setelah mengamati pemandangan itu, banyak yang tersenyum penuh arti. Tetapi Yangke tetap tertegun, karena ia memperhatikan sosok anggun yang melesat keluar dari tandu itu sedang memeluk Sui Yue yang berdiri di sampingnya. Sehingga ekspresi Sui Yue sangat malu saat ini. Ia jelas tak menyangka hal seperti itu akan terjadi di tempat umum. Ia tak tahu harus berbuat apa, dan untuk sesaat ia terpaku, membeku di tempat. Tapi Yangke murka. Secara naluriah ia ingin menghampiri dan menghajar wanita itu, agar ia tahu bahwa wanitanya tak tergoyahkan. Namun kemudian ia berpikir bahwa wanita itu juga seorang wanita, jadi dia membiarkannya begitu saja. Pada saat ini, wanita itu mengelus Sui Yue seperti anak kucing selama beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang begitu cantik hingga membuat Bulan malu. Ia berkata dengan suara lembut, "Sudah Sui Yue, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda merindukan saya?" Bibir Sui Yue berkedut saat ia terkekeh kering. "Jadi ini saudara Yoling, bagaimana saya berani begitu? Baiklah saudara Yoling, saya mohon biarkan saya bicara dulu." Wanita bernama Yoling itu dengan patuh melepaskan Sui Yue dan berdiri sekitar 3 meter di depannya. Ia menyipitkan mata, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mengangguk. "Setelah beberapa tahun tidak bertemu dengan Anda, saudara Sui Yue menjadi semakin tampan dan anggun. Pantas saja semua wanita di wilayah bintang terobsesi pada Anda." Meskipun ada sedikit rasa iri dalam kata-katanya, namun ia juga memuji Sui Yue dengan lugas dan sok benar. Siapapun yang berakal sehat pasti mengerti maksudnya. Gadis bernama Yoling ini pasti sudah lama mencintai Sui Yue. Tidak mengherankan Sui Yue adalah kekasih idaman setiap wanita muda di seluruh wilayah bintang. Wajar bagi seorang wanita muda untuk membunuh dan memikat wanita muda lainnya. Dan dari apa yang dikatakan Yoling, sepertinya mereka sudah saling kenal sejak lama. "Saudari Yoling, Anda terlalu baik." Sui Yue tertawa datar. Akan baik-baik saja jika Yangke tidak ada di sana, tetapi ia berdiri tepat di sampingnya, menyaksikan seluruh pemandangan itu. Merasakan tatapannya, Sui Yue merasa seperti sedang dicakar kucing dan kesakitan. "Ling-er, jangan kasar." Sebuah suara memerintah menggelegar dari belakang. Jode pelan bangkit dari tandu dan berteriak dengan suara berat. Yoling menjulurkan lidahnya pada Sui Yue dan berbisik, "Nanti saya akan bicara dengan saudara Sui Yue. Sekarang kakek memanggil saya." Sambil berbicara, ia meluncur ke tandu seperti kucing yang lincah dan dengan hormat membantu Jode turun. Yangke menatap Sui Yue sambil tersenyum tipis dan aneh, sehingga Sui Yue yang geram melototinya dingin padanya.
Selamat datang Tuan, Anda telah bekerja keras. Baru pada saat itulah Presiden I.O. mendapat kesempatan untuk berbicara, menanggupkan tinjunya ke arah Zode sebagai salam. Salam Tuan, perjalanan Anda panjang. Para alkemis tingkat kekosongan membungkuk hormat. Saya sudah tua dan jalannya agak bergelombang. Maaf membuat Anda menunggu. Jawab Zode sambil mengepakkan tinjunya pelan. Yang memandang Zode yang tak jauh darinya dan mendapati bahwa ia tampak biasa saja. Seperti orang tua biasa. Tingkat kultivasinya hanya di tingkat kedua alam kembali kekosongan. Namun setiap gerakannya tercium aroma ramuan yang samar. Tampaknya hasil dari bertahun-tahun bergelut dengan alkimia. Dari luar, Tuan Zode tampak cukup mudah didekati. Mungkin ada sesuatu yang benar-benar telah menunda kedatangannya selama lebih dari 6 bulan. Pikir Yangke, kalau tidak undangan Presiden I.O. tidak akan memakan waktu selama ini. Tuan, Anda sangat lelah setelah perjalanan. Apakah Anda ingin saya mencarikan tempat untuk Anda beristirahat? Tanya I.O. khawatir. Baiklah, tidak apa-apa. Saya memang sedikit lelah. Zode mengangguk kecil dan akhirnya setuju. I.O. tertegun sejenak, menatap Zode dengan linglung. Berpikir saya hanya bersikap sopan. Mengapa Anda menganggapnya serius? Bukankah kecemasan di wajah saya sudah cukup jelas? Atau apakah Anda terlalu tua dan samar untuk menyadarinya? Para alkemis tingkat kekosongan lainnya juga sedikit mengernyit. Semua orang merasa bahwa perilaku Tuan Zode agak tidak pantas. Tidak apa-apa membuat orang lain menunggu selama setengah tahun. Tetapi Anda adalah alkemis tingkat raja kekosongan. Anda memiliki kualifikasi dan aura. Sekarang setelah dia tiba, wajar untuk segera mulai memurnikan ramuan. Menyelamatkan orang adalah hal terpenting. Lagi pula, meskipun perjalanan ke sini panjang, dia memiliki kapal perang untuk menjemput Anda dan Fei Xingzhuyue untuk ditunggangi. Dan dia tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri sama sekali. Jadi bagaimana mungkin dia melelah? Pada saat ini, wajah I.O. sudah agak jelek. Saya hanya bercanda, Presiden I.O. Jangan dianggap serius. Zode tiba-tiba tertawa lagi. Tidak jelas apakah dia benar-benar bercanda atau memang awalnya berencana untuk beristirahat. Tetapi berubah pikiran setelah melihat ekspresi sedih I.O. Meskipun status Zode mulia, status I.O. juga tidak rendah. Jadi wajar saja jika ia harus mempertimbangkan perasaan pihak lain. Jika Tuan merasa lelah, tidak apa-apa untuk beristirahat beberapa hari. Lagi pula kita sudah menunggu begitu lama, tidak perlu terburu-buru. Reaksi I.O. tentu saja tidak lambat dan dia tidak akan memberi pihak lain jalan keluar. Selain itu kata-katanya mengungkapkan pesan yang sangat jelas bahwa dia telah menunggunya sejak lama. Menyelamatkan orang lebih penting. Zode melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Terima kasih banyak Tuan. I.O. jelas merasa lega dan ekspresi wajahnya pun rileks. Zhenzuan menyapa guru. Anda sungguh baik hati dan telah menanggung kesulitan sepanjang perjalanan. Namun Anda memprioritaskan penyelamatan nyawa. Jadi Anda adalah teladan bagi generasi kami dan saya sangat menghormatinya. Pria berhidung bengkok itu melangkah keluar dari kerumunan. Tiba tak jauh dari Zode dan melontarkan rentetan sanjungan. Zode meliriknya tampak bingung tetapi segera tersenyum. Ternyata Anda sudah menjadi alkemis kekosongan tingkat menengah dan Anda membuat kemajuan yang baik. Teruslah belajar dengan giat. Wajah Zhenzuan berseri-seri karena pujian itu, seolah-olah ia telah menelan setoples madu. Jika bukan karena bimbingan guru, saya tidak akan mencapai apa yang saya miliki saat ini. Guru, terimalah penghormatan saya. Sambil berbicara, ia membungkuk dan khidmat ke tanah. Ekspresinya penuh kesalehan. Zode mengangguk dan berkata, Anda cukup hebat. Waktu itu saya hanya melihat Anda frustasi dan memberi Anda nasihat singkat. Tapi saya tidak menyangka Anda akan mengingatnya sampai hari ini. Jika Anda bersedia, Anda bisa tetap di sisi saya. Lagi pula saya butuh asisten. Saya bersedia. Terima kasih guru. Saya pasti akan berada di sisi Anda.
Zhang Yuan sangat gembira. Kata-katanya mengalir deras. Meskipun ia hanyalah seorang alkemis tingkat kekosongan tingkat menengah, membantu Zode jelas bukan sesuatu yang memalukan. Itu adalah pekerjaan yang akan diminta orang lain. Tetapi ia tak menyangka akan mendapatkan posisi bergengsi seperti itu hanya karena ia telah berbicara dengan Zode. Terlebih lagi kata-kata Zode secara efektif mengakui statusnya sebagai murid. Sebuah keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Di antara para alkemis tingkat kekosongan, ia hanya dianggap rata-rata. Tetapi sebagai murid guru Zode, statusnya akan sangat berbeda. Siapapun di bawah tingkat raja kekosongan harus bersikap sopan kepadanya. Jadi Zhang Yuan praktis melompat kegirangan. Bahkan beberapa alkemis tingkat kekosongan juga melirik Zhang Yuan dengan iri. Mampu mengikuti Zode, bahkan sebagai asisten, mereka merasa bisa belajar banyak. Mungkin dengan kesempatan yang tepat dan pemahaman yang memadai, mereka bisa menjadi Zode berikutnya. Jadi siapa yang tidak iri dengan hal sebaik itu? Setelah euforia sesaat, Zhang Yuan tiba-tiba mendekat dengan aura misterius dan membisikkan sesuatu kepada Zode. Kata-katanya begitu pelan, hampir tak terdengar. Dan tak seorang pun berani menguping di depan Master Zode. Sehingga tak seorang pun bisa mengerti apa yang ia katakan. Namun sesaat kemudian, Zode sengaja atau tidak melirik ke arah Yangke dan semua orang langsung mengerti. Zhang Yuan, seorang pria yang kejam, sekarang menjelek-jelekan Yangke. Seketika semua orang melirik Yangke dengan simpati. Mereka tahu bahwa masa depan Yangke memungkinkan besar akan suram. Setelah menyinggung seorang alkemis tingkat raja kekosongan, tak seorang pun di dunia ini akan memurnikan ramuan untuknya. Bagaimanapun berkultivasi di level raja kekosongan sangatlah sulit. Dan tanpa ramuan, perkembangannya akan sangat minim. Ia mungkin akan tetap berada di level kedua raja kekosongan seumur hidupnya. Sungguh memalukan. Seorang master di generasinya dengan potensi untuk menembus level ketiga dan berdiri di puncak wilayah bintang. Sekarang jalannya terputus. Jadi banyak alkemis mengungkapkan penyesalan. Di sana, Zode dengan mata setengah tertutup melirik Yangke sebentar sebelum mengalihkan pandangannya, tanpa acuh tak acuh. Zhang Yuan terus mengoceh, seolah tak henti-hentinya, sehingga Ai-O tampak kesal, tetapi ia tak bisa terburu-buru. Jadi ia hanya bisa menunggu dengan sabar. Seperti yang ia katakan sebelumnya, mereka sudah menunggu selama ini, jadi mengapa terburu-buru sekarang? Lagi pula Zhang Yuan sekarang hampir bukan murid Master Zode. Setelah mencapai puncak ketenaran, ia berutang rasa hormat kepadanya. Setelah jeda yang lama, Zhang Yuan akhirnya berhenti berbicara dengan senyum ramah. Zode mengangguk pelan, ekspresinya ramah. Ai-O berkata di saat yang tepat. Tuan silakan masuk. Baik, jawab Zode, dan dengan dukungan Zhou Liang, ia melangkah selangkah demi selangkah menuju aula utama. Sesampainya di Ai-O, ia memberi isyarat dengan tangannya dan Ai-O mengerti dan segera berjalan berdampingan dengan Zode. Dan yang lainnya juga mengikuti di belakang dengan langkah kecil. Presiden Ai-O, saya datang ke kota Suitian kali ini untuk meracik pil transformasi jiwa Taichu untuk nyonyaku. Dan kedua, ada hal lain yang memerlukan persetujuan Anda, kata Zode sambil berjalan. Tuan, jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Kamar dagang Henglo kami tidak akan pernah menolak apapun yang bisa kami lakukan, kata Ai-O tegas. Jangan terlalu yakin, saya khawatir Anda tidak akan mau melepaskannya ketika saatnya tiba. Zode tersenyum tipis. Ai-O berkata dengan bangga. Kamar dagang Henglo saya memiliki bisnis di seluruh dunia. Saya tidak berani mengatakan betapa kayanya kami. Tetapi jika kami tidak dapat memenuhi persyaratan Tuan, kualifikasi apa yang kami miliki untuk melayani Anda? Karena Presiden Ai-O sudah bilang begitu, maka saya tidak akan bertele-tele. Zode berhenti dan merenung sejenak sebelum berkata, saya datang ke sini kali ini untuk melamar seseorang untuk cucu saya. Ia menunjuk Zhou-Ling yang sedang mendukungnya. Melamar? Jantung Ai-O berdebar kencang dan tiba-tiba ia merasa sedikit tidak nyaman. Matanya melirik Sui Yue, entah sengaja atau tidak, lalu ia tertawa sinis.
Nona Zolin adalah cucu Anda. Tuan, ia berstatus tinggi dan sangat cantik. Saya penasaran siapa di kamar dagang Heng Luo saya yang begitu beruntung bisa memikat Nona Zolin. Presiden I.O. pura-pura tidak tahu. Jody tersenyum tipis dan berkata dengan bangga. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi Ling Er. Tapi ada satu orang di kamar dagang Heng Luo. Lagi pula Ling Er sudah mengenalnya sejak kecil dan jatuh cinta padanya. Ketika dia mendengar saya akan datang ke kota Suitian kali ini, dia mengikuti saya tanpa malu-malu dan memaksa saya untuk melamarnya. Jika saya tidak setuju, dia akan membakar jenggot saya. Gadis ini saya benar-benar memanjakannya. Jode tampak tertekan. Kakek! Wajah Jolin memerah saat dia mengguncang lengan Jode karena malu. Namun mata indahnya diam-diam mengamati reaksi Sui Yue. Dia percaya bahwa bahkan seorang bodoh pun akan mengerti apa yang dimaksud Sui Yue. Setelah apa yang dia katakan. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana reaksi Sui Yue. Namun hatinya mencelos saat dia melihat wajah Sui Yue yang pucat dan dia tampak bingung. Kakak Sui Yue tidak menyukai saya. Jolin curiga. Tuan, apakah Anda berbicara tentang Sui Yue? I.O. tidak bisa berpura-pura tidak mengerti dan hanya bisa melanjutkan. Benar. Jode tersenyum tipis, menatap Sui Yue dengan puas. Tuan muda ketiga sangat berbakat, naga sejati di antara manusia, tampan dan calon penerus kamar dagang Heng Luo. Jadi dia pasangan yang sempurna untuk Ling Er. Jadi Presiden I.O. menyetujui pernikahan ini, maka saya akhirnya akan memiliki seseorang untuk merawat saya di masa tua saya. Dan saya khawatir saya harus tinggal di kota Suitian selamanya. Kata-kata ini jelas mengungkapkan pesan penting. Jika Sui Yue dan Zioling bisa menjadi suami istri, Jode akan benar-benar dianggap sebagai anggota kamar dagang Heng Luo. Tinggal di kota Suitian dan meracik ramuan untuk mereka. Jika ada keadaan darurat, tidak perlu pergi sejauh itu untuk mengundangnya. Dan ini akan menjadi godaan besar bagi faksi atau prajurit manapun. Jika Sui Yue benar-benar seorang pria, I.O. mungkin tidak akan mempertimbangkannya dan akan langsung setuju. Dibandingkan dengan kebahagiaan putranya di masa depan, seorang alkemis tingkat raja kekosongan jelas lebih penting. Tapi Sui Yue seorang wanita. Jadi ini mustahil. Sekalipun I.O. setuju sekarang, jika kabar itu terungkap di hari pernikahan, Jode pasti akan sangat tersinggung. Oleh karena itu, ia merasa terjepit di antara dua pilihan. Merasa tak berdaya untuk pertama kalinya. Ada apa? Apakah Presiden I.O. punya masalah? Dia berasumsi jika ia melamarnya sendiri. Setidaknya I.O. akan membantunya. Terutama karena ia membutuhkan bantuannya. Namun kata-katanya tidak mendapat respon antusias yang diharapkannya. Sebaliknya I.O. tampak malu. Jadi hal ini membuat Jode kesal dan nadanya berubah dingin. Bukan begitu Tuan, Anda salah paham. I.O. segera melambaikan tangannya menyadari bahwa jika ia tidak menangani masalah ini dengan baik, itu bisa menimbulkan masalah serius. Namun ia tidak bisa memikirkan alasan yang tepat dan membeku di tempat. Jode mendengus dingin dan berkata, saya datang untuk melamar hari ini. Pil pengobat jiwa Taichu melambangkan ketulusan saya. Jika Presiden I.O. setuju, saya akan memurnikan 10 botol ramuan tingkat raja kekosongan untuk kamar dagang Heng Luo setiap tahun. Sebuah desahan terdengar dan semua orang menatap Jode dengan kaget. 10 botol itu 100 ramuan. Jika itu ramuan biasa tidak masalah. Tetapi ini adalah 100 ramuan tingkat raja kekosongan. Setiap botol tak ternilai harganya. Dan bahkan seorang alkemis seperti Jode pun tak dapat membuatnya dengan mudah. Tapi semua orang langsung mengerti bahwa gadis ini, Zioling, memiliki pengaruh yang sangat besar di hati Jode. Jika tidak, dia tidak akan memberikan tawaran yang begitu murah hati. Jantung I.O. berdebar kencang dan jauh di lubuk hatinya ia merasakan campuran kegembiraan dan kekesalan. Dulu, setiap kali ia meminta Jode untuk memurnikan ramuan tingkat raja kekosongan, ia tidak hanya harus menyediakan sejumlah besar bahan sebagai hadiah, tetapi juga bergantung pada suasana hati dan ketersediaannya.
Meski begitu, ia hanya menerima sekitar 20 ramuan tingkat raja kekosongan setiap tahun, dan jumlah terendah yang pernah ia terima hanyalah 5. Namun sekarang, lelaki tua itu meminta 100 ramuan per tahun, dan ia tampaknya melakukannya dengan mudah. Ia tahu ia telah menyembunyikan kemampuannya sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat marah, dan ia merasa bahwa upeti besar yang dikirim kamar dagang terbuang sia-sia. Jelas, tawaran 100 ramuan tingkat raja kekosongan dalam setahun benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Karena tawaran itu mustahil ditolak. Dan beberapa alkemis dari kamar dagang Heng Luo sudah memberi isyarat halus kepada I.O, mendorongnya untuk setuju tanpa ragu. Mereka mendesak I.O, baik demi kamar dagang maupun demi mereka sendiri. Jika ini bisa tercapai, Tuan Zode niscaya akan tinggal permanen di kota Suitian, memberi mereka kesempatan untuk bertukar pikiran dan belajar darinya. Namun I.O tidak menurutinya. Presiden I.O, apa menurut Anda saya kurang tulus? Wajah Zode menggelap. Ia sudah mengatakan ini tetapi masih belum menerima tanggapan positif dari I.O yang mengejutkan dan bahkan membuatnya marah. Atau mungkin Presiden I.O berpikir cucu saya kurang pantas untuk tuan muda ketiga. Keringat dingin tipis membasahi dahi I.O. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Nona Ling-er memang orang yang luar biasa. Sungguh berkah yang diperoleh bajingan ini selama beberapa kehidupan untuk bisa memperhatikan Sui Yue. Jadi bagaimana mungkin dia tidak pantas? Kalau begitu, Presiden, apa yang masih Anda ragukan? Jan Yuan menatap I.O dan berkata, tuan muda ketiga tampan dan Nona Ling-er cantik. Mereka pasangan yang serasi, jodoh yang sempurna. I.O melirik Jan Yuan dengan acuh tak acuh, berharap ia mengajarnya sampai mati. Kenapa saya tidak pernah merasa menyebalkan ini sebelumnya? Hari ini dia menatap saya dengan rasa tidak senang yang mengganggu. Tuan Zan benar. Meskipun I.O merasa tidak nyaman, dia terpaksa memanggil Zan tuan demi Zode. Dulu dianya memanggilnya dengan nama depannya. Hanya saja apa? Suara Zode dingin dan agresif, dan dia jelas sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Hanya saja, Tuan, maafkan saya, ini sebenarnya salah saya. Melihat ayahnya malu, Sui Yue berinisiatif maju dan berkata sambil mempakkan tinjunya. Saya sudah punya seseorang di hati saya, dan kami sudah sepakat untuk bersama selamanya. Maafkan saya, Tuan. Zoling yang berdiri di samping merasa sedikit gemetar mendengar ini. Wajah cantiknya menatap Sui Yue dengan wajah pucat. Matanya agak merah dan air matanya tampak hampir jatuh. Sui Yue berbalik dan menatap Zoling lalu berkata, Saudara Ling-er, kita sudah saling kenal sejak kecil. Meskipun kita jarang bersama, saya selalu menganggap Anda sebagai adik saya sendiri. Dan tidak punya pikiran lain tentang Anda. Jadi untuk kasih sayang Anda, maafkan saya karena tidak bisa menghargainya. Zoling yang sudah sangat terpukul menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras seperti bunga pir di tengah hujan. Membuat siapapun yang mendengarnya meneteskan air mata. Dan siapapun yang melihatnya patah hati. Sehingga banyak orang yang mengungkapkan ketidaksetujuan mereka. Bahkan wajah tua Zode begitu muram. Seolah lapisan esnya bisa dikikis. Saya tidak peduli. Zoling tiba-tiba meraih lengan Zode lagi dan mengguncangnya sambil berteriak. Saya hanya ingin bersama saudara Sui Yue. Kakek, tolong pikirkan solusinya. Kakek maha kuasa kan? Tolong pikirkan solusinya. Jika saya tidak bisa menikah dengan saudara Sui Yue, Ling-er akan mati. Saat kata-kata itu keluar, wajah semua orang langsung dipenuhi amarah. Melihat kejenakaan Zoling, mereka langsung mengerti bahwa Zode pasti telah memanjakannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita muda bisa berbicara sembrono di depan umum? Sehingga wajah Zode dipenuhi rasa sakit hati dan kepasrahan saat mendengar ini. Ia menepuk punggung tangan Zoling dan menenangkannya. Jangan menangis dulu. Bukankah kakek sedang membicarakannya ini dengan Presiden I.O? Jika Anda menangis lagi, kakek akan pergi sekarang dan tidak akan pernah datang ke kota Suitian lagi.
Anda tidak akan pernah bertemu tuan muda ketiga lagi. Jelas taktik itu berhasil. Air mata Zhou langsung berhenti, tetapi ia tak kuasa menanti tangisnya. Baunya yang ramping bergetar dan ia menatap Sui Yue dengan penuh kebencian. Sui Yue yang merasa tak berdaya mengalihkan pandangannya, tahu bahwa keraguan hanya akan menyebabkan kekacauan lebih lanjut. Jadi bagaimana mungkin ia berhati lembut? Sementara itu hati Ai-Oh mencelos. Dengan kelicikannya ia tahu bahwa kata-kata Jode dimaksudkan untuk menghibur Zhou, tetapi sebenarnya sebuah ancaman. Implikasinya jelas. Jika ia tidak bisa memuaskan cucunya, ia akan segera meninggalkan kota Suitian dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Itu berarti kamar dagang yang luar akan kehilangan satu-satunya alkemis tingkat Raja Kekosongan yang berdedikasi. Ini merupakan pukulan tidak hanya bagi kepentingan kamar dagang, tetapi juga bagi reputasinya. Jika ini benar, akankah kamar dagang mampu mempekerjakan alkemis atau pemurni senjata tingkat Raja Kekosongan? Jawabannya jelas tidak. Kecuali mereka bisa mengolahnya sendiri. Tetapi bagaimana mungkin seorang alkemis atau pemurni senjata tingkat Raja Kekosongan begitu mudah diolah? Kelahiran kedua profesi ini di tingkat Raja Kekosongan bahkan lebih sulit daripada kenaikan seorang prajurit ke tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Kalau tidak, alkemis dan pemurni senjata papan atas tidak akan begitu langka. Dan Ai-Oh tidak akan begitu malu oleh Jode. Dan terpaksa menanggungnya dengan senyuman. Ai-Oh tiba-tiba merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling membuat frustasi dalam hidupnya. Presiden Ai-Oh, kata Jode, nadanya melambat. Anda telah melihat gadis ini bersikeras dengan caranya sendiri. Saya benar-benar tidak berdaya melawannya. Tapi karena tuan muda ketiga sudah memiliki seseorang di hatinya, saya tidak bisa memaksanya untuk memutuskan mereka. Jika kabar ini sampai tersebar, saya akan dikutuk oleh semua orang. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberi Anda dan tuan muda ketiga beberapa hari untuk memikirkannya sebelum memberikan jawaban Anda. Selama beberapa hari ke depan, saya akan tinggal di kota Suitian bersama Ling Er. Setelah Anda memutuskan, kembalilah dan temui saya. Dia bicara seperti itu, tahu Ai-Oh sangat ingin menyempurnakan pil pengubah jiwa primordial. Seperti dugaannya, Ai-Oh tampak malu. Ia ingin meminta Jode untuk menyempurnakan pil pengubah jiwa primordial terlebih dahulu, tetapi ia tak sanggup melakukannya. Ia juga tahu, meskipun ia berani bertanya, Jode pasti akan mencari alasan untuk menolak. Mungkin suasana hatinya sedang buruk, atau Zhou ikut campur. Jadi lebih baik diam daripada melawan. Namun tatapannya tertuju pada Sui Yue dan ia berpikir, apakah ia harus menyetujui permintaan Jode terlebih dahulu? Baru kemudian menghadapi akibatnya setelah Gu Bihu sembuh. Namun Sui Yue tetaplah seorang gadis dan jika ia benar-benar setuju, itu berarti ia telah benar-benar menyinggung Jode. Pada saat ini, Ai-Oh dalam keadaan panik karena tidak ada yang pernah membuatnya begitu malu. Dia bertanggung jawab atas kamar dagang Heng Luo, bertindak tegas dan efisien, dan memimpin seluruh kamar dagang menuju kemakmuran. Namun ketika dihadapkan dengan lamaran pernikahan Jode, dia sedikit bingung. Saya sudah lama mendengar reputasi Tuan Jode dan mengaguminya sejak lama, tapi melihatnya hari ini. Tepat saat Ai-Oh mengumpat dalam hati, sebuah suara tiba-tiba terdengar, sehingga ia tersentak menoleh ke arah suara itu. Melihat siapa yang berbicara, dia membeku di tempat, alisnya berkerut, karena itu adalah Yang Ke. Meskipun Yang Ke dan Sui Yue adalah teman dekat dan berbicara sekarang jelas merupakan isyarat dukungan untuknya. Namun kata-kata ini terasa agak berlebihan dan pasti akan menyinggung Jode. Namun ia bukan anggota kamar dagang Heng Luo dan tidak bisa mewakilinya. Jadi segala bentuk penghinaan terhadap Jode bukanlah urusan kamar dagang. Memikirkan hal ini, Ai-Oh tiba-tiba menyadari bahwa Yang Ke tampaknya orang yang paling tepat untuk mengangkat masalah ini saat ini. Jadi matanya berbinar dan ia menatapnya dengan penuh arti. Bahkan ekspresi yang lain juga berubah setelah mendengar kata-kata ini. Meskipun Yang Ke belum selesai berbicara, semua orang bisa mendengar nada meremehkan dalam kata-katanya. Mengatakan hal seperti itu di depan seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan adalah tamparan keras. Jadi banyak alkemis tingkat Void memandang Yang Ke dengan tatapan yang berbeda. Namun Jode agak cerdik. Ia tidak langsung marah setelah mendengar ini.
Sebaliknya, ia menyipitkan mata ke arah Yang Ke dan berkata dengan tenang, Presiden IO, ini Tuan, dia Yang Ke adalah teman saya. Sui Yue angkat bicara sebelum IO sempat menjawab. Apakah dia juga dari kamar dagang? Jode menurutkan kening. Tidak, dia hanya lewat dan datang menemui saya. Jelas Sui Yue. Jode mengangguk tersenyum tipis. Saya tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja Anda katakan, Tuan. Anda tampak sedikit tidak puas dengan saya. Apakah saya pernah menyinggung Anda sebelumnya? Jode tahu dari Zhan Yuan bahwa Yang Ke pernah mengatakan hal-hal buruk tentangnya di belakangnya. Sebenarnya itu bukan hal buruk, hanya saja dia agak sombong. Jode diam-diam memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk tidak membuat ramuan tingkat derajat kekosongan untuk pria ini di masa mendatang. Namun ia tak tega merepotkan Yang Ke hanya karena masalah ini, jadi ia harus merelakannya. Sekarang Yang Ke berani menantangnya lagi. Ia tentu saja tak bisa begitu saja menertawakannya. Memangnya kenapa kalau dia prajurit alam raja kekosongan tingkat kedua? Ia masih harus memohon pada saya saat membutuhkannya. Jode berpikir dengan bangga. Tuan, Anda bercanda. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Jadi bagaimana mungkin saya menyinggung Anda? Tanya Yang Ke dengan tenang. Kalau begitu, kenapa Anda? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada apa? Sebelum Jode bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Ke menyela sambil tersenyum puas. Yang membuat wajah Jode menggelap. Dan tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu, Yang Ke menyela lagi. Seorang alkemis itu seperti tabib. Seorang tabib harus memiliki keterampilan dan kebaikan. Keduanya tidak bisa diabaikan. Jika Nyonya Gu telah terluka selama setahun dan nyawanya dalam bahaya setiap saat. Sekarang Tuan sudah di sini. Mengapa tidak membuka tungku dan memurnikan pil pengubah jiwa primordial untuk menyelamatkannya? Namun, Anda malah mengancam Presiden IO dan Tuan Muda ketiga dengan pernikahan cucu Anda sendiri. Jelas bahwa meskipun Tuan terampil, tapi Anda kurang baik hati. Tuan, apakah Anda benar-benar pantas menyandang gelar master? Tidakkah Anda merasa agak berat menanggungnya? Tuan, Anda sudah tua. Tolong jangan biarkan tekanan pada kesehatan Anda runtuh. Begitu kata-kata yang diucapkan, tidak hanya wajah para alkemis tingkat kekosongan yang berubah drastis, tetapi ekspresi Presiden IO juga tiba-tiba menjadi rumit. Dia tidak pernah menyangka kata-kata Yang Ke begitu tajam, praktis memutuskan hubungan dengan Jode. Meskipun kata-kata Yang Ke sangat menyentuh hatinya, dan ia sepenuhnya setuju. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Jode sungguh menyinggung. Meskipun itu fakta, meskipun semua orang tahu, itu tidak bisa mengucapkan begitu saja. Karena ada beberapa hal yang memang perlu diketahui. Wajah Jode memerah dan memar. Ia merasa malu. Tak seorang pun berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya. Bahkan prajurit setingkat Raja Kekosongan pun harus bersikap hormat di hadapannya. Dan dia belum pernah mendengar tuduhan setajam itu. Jadi setelah mendengar kata-kata Yang Ke, ia merasa beban berat di pundaknya. Siapa Anda berani menjelek-jelekan kakek? Joling tiba-tiba berteriak, mengangkat tangannya. Serangan seperti naga berapi meletus dari telapak tangannya, kemudian melesat ke arah Yang Ke. Jelas suasana hatinya sedang buruk karena kemunduran, dan sekarang mendengar Yang Ke dengan berani menuduh Sode. Ia tak kuasa menahan diri. Ia ingin menjadikan Yang Ke sebagai samsak tinju untuk melampiaskan amarahnya. Jadi ia menyerang tanpa ragu. Sebagai cucu Jode, Joling memiliki bakat yang luar biasa. Terlebih lagi berbakat ramuan spiritual berlimpah yang diberikan Jode. Meskipun usianya masih muda, telah mencapai tingkat kedua alam kembali kekosongan. Serangan ini yang dilepaskan begitu saja sangat dahsyat. Seperti naga api yang meraung. Sehingga udara langsung memanas dan ia membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit kepala Yang Ke. Ling berhenti! Seru Jode kaget. Joling masih muda dan impulsif, tidak yakin dengan kekuatan Yang Ke. Namun, ia tahu dari Zhan Yuan bahwa Yang Ke adalah seorang kultivator tingkat kedua alam raja kekosongan yang kuat. Dan mustahil Joling bisa menandinginya. Jika lawan marah dan melukai Joling, itu akan menjadi kekalahan telak. Namun kata-katanya agak terlambat.
Saat ia selesai berbicara, naga api itu sudah meraung ke arah Yangke. Namun ekspresi Yangke tetap tidak berubah dan ia bahkan tidak bergerak. Ia hanya mengulurkan tangan, merentangkan jari-jarinya dan meraih naga api itu, yang menyebabkan elemen api memercik ke udara dan udara yang membakar kembali normal. Zhou Ling tertegun sejenak, jelas terkejut bahwa serangannya begitu mudah ditangkis, sehingga dia juga menyadari bahwa kekuatan Yangke jauh melampaui dirinya. Namun dia tidak takut, sebaliknya ia menggetakkan gigi dan berteriak, "Kakek, dia menindas saya, bantu saya memberinya pelajaran." Sambil berbicara, ia mengguncang lengan Zhou De berulang kali. Tubuh tua Zhou De tiba-tiba tergoyang seperti kano di tengah badai. Dia mengira Zhou De maha kuasa karena para penguasa alam Raja Kekosongan menghormatinya. Jadi setiap kali ia mengalami sedikit kemunduran, ia mengandalkan Zhou De untuk membelanya. Tapi bagaimana mungkin Zhou De memiliki kemampuan seperti itu? Ia dihormati oleh para ahli alam Raja Kekosongan karena kemampuan alkimianya, bukan karena kultivasinya sendiri. Ia hanyalah seorang prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Jika dia menggunakan kekerasan untuk memberi Yangke pelajaran, itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, Yangke tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Lagi pula, ia sekarang adalah ahli Raja Kekosongan tingkat kedua. Ia bisa saja memberi Zhou Ling pelajaran jika ia menyerangnya dengan santai. Tetapi berdebat dengan gadis kecil seperti itu akan terasa berlebihan. Tanpa diduga, melihat Zhou De tidak bereaksi, Zhou Ling berteriak pada Ai-Oh. "Paman Ai-Oh, pukul dia sampai mati, bunuh dia, dan saya akan menyuruh kakek memurnikan pil primordial itu untuk Anda." Mendengar kata-kata ini, wajah Yangke menjadi muram. Bahkan ekspresi Ai-Oh juga berubah aneh. Karena meskipun gadis ini sangat kesal karena gadis kecil yang begitu dimanja, sehingga ia bisa sedikit keras kepala dan sulit diatur. Dan Ai-Oh bisa dimengerti, tetapi mengambil nyawa seseorang hanya karena ia kesal agak berlebihan. Terlebih lagi dia sendiri yang memicu insiden ini, jadi tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Yangke. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat pun tidak akan setuju dengan kata-kata Zhou Ling. Mereka tentu tidak akan menyinggung seorang ahli tingkat kedua alam Raja Kekosongan. "Paman Ai-Oh, bukankah kakek diundang ke sini hanya untuk memurnikan ramuan itu? Anda begitu kuat, dia jelas bukan tandingan Anda. Hajar dia sampai mati!" Teriak Zhou Ling menunjuk Yangke dan mendesaknya, seolah memerintah bawahan dengan nada sombong. Tapi Ai-Oh tertawa kering dan berkata, "Nona Ling, saya belum tentu tandingannya." "Bagaimana mungkin? Anda adalah Presiden Kamar Dagang Heluo, salah satu orang paling berkuasa di dunia. Bagaimana mungkin Anda bukan tandingannya? Oh, saya mengerti. Anda tidak menginginkan ramuan itu lagi." "Ling berhenti main-main." Zhou De tidak tahan lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Mulut Zhou Ling ternganga, menyadari bahwa kakek benar-benar marah. Ia dengan bijak berhenti mengomelinya, tetapi tatapan yang ia berikan pada Yangke dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Giginya menggertakkan seolah ingin menerjang dan menggigitnya dengan keras. "Sui Yue, Anda benar tidak menyetujui pernikahan ini?" Yangke terkekeh pelan. "Jika Anda menikahi wanita seperti itu, bagaimana mungkin kalian bisa hidup bersama di masa depan?" Sui Yue melototi Yangke dan tetap diam. "Tuan, Anda terus memprovokasi saya. Apa yang Anda ingin coba lakukan?" Zhou De melototi Yangke, ekspresinya cemberut, sedikit marah. "Seperti biasa, saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Yangke tersenyum tenang. "Ling memang sedikit manja, tapi dia tetap baik. Anda seharusnya tidak menghakiminya seperti itu." "Mengambil nyawa sesuka hati, apakah itu Anda sebut sifat baik? Jika saya bukan Raja Kekosongan, melainkan Raja Suci, saya mungkin sudah menjadi mayat sekarang kan?" Yangke mencibir. "Kalau Anda di alam Raja Suci, Anda tak berhak bicara dengan saya. Sayang sekali, saya bukan Raja Suci." "Cukup!" Dan Yuan tak kuasa menahan diri untuk melontarkan kata-kata kasar ketika melihat Yangke menghadapi Zhou De seperti ini. "Tuan, Anda sangat tidak sopan kepada guru saya. Apa Anda lupa siapa yang memberikan ramuan yang Anda gunakan dalam kultivasi Anda selama bertahun-tahun? Prajurit manapun yang masih punya sedikit rasa terima kasih seharusnya tidak memperlakukan seorang alkemis terhormat seperti Anda. Minumlah air dan ingatlah sumbernya dan berbaktilah."
Yang mengangguk pelan. Anda ingin mengatakan ini kan? Tapi maaf, saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya juga seorang alkemis. Dan ramuan yang saya minum selama bertahun-tahun semuanya saya murnikan sendiri. Konon, rekan kerja adalah musuh. Jadi saya tak perlu berterima kasih kepada alkemis manapun. Apakah Anda juga seorang alkemis? Mata Jody berkilat dan ia tampak sedikit tak percaya. Tepat sekali. Oh, senyum sinis tersungging di wajah Jody. Bolehkah saya bertanya, Anda ini alkemis tingkat berapa? Apa Anda punya lencana alkemis? Saya tidak punya, jadi saya tidak bisa mengatakan levelnya. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.